Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kabar sukacita untuk kita minggu ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca, saudara ikuti dalam hati dengan seksama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berteriak, dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercanan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kami kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah
bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebaskan dan menjadi hamba. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Topik minggu mengingatkan kepada kita, Allah menjawab pergumulan kita. Allah menjawab setiap pergumulan. Saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak ada pergumulan? Laki-laki, perempuan, kaum bapak, ibu, anak-anak, semua umat manusia yang di dunia ini punya pergumulan masing-masing. Yang artinya tidak seorang pun di dunia ini lepas dari pergumulan. Pergumulan dalam penderitaan, pergumulan dalam sukacita. Hanya yang perlu kita perhatikan dengan jelas dalam perjalanan hidup kita ini, pergumulan orang beriman dan pergumulan orang non beriman. Tanda kutip, orang yang percaya kepada Allah Bapa, dia berumur tetap tabah mengalami pergumulannya. Gak akan putus asa apapun yang terjadi. Kita lihat Abraham, Ayub, dan banyak lagi orang-orang percaya dalam perjanjian lama. Bahkan dalam perjanjian baru juga, seperti yang dikatakan Tuhan melalui Rasul Paulus. Duri yang ada dalam tubuh Rasul Paulus, pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu bukan datang dari luar, datang dari dalam sendiri. Itu yang sulit kita atasi. Kalau pergumulan datang dari diri kita, kepribadian kita masing-masing, dari anak kita, bapak gak konsekuen, ibu gak konsekuen. Bapak yang mengatakan harus tepat makan pada waktunya, tapi bapak selalu terlambat, mama selalu terlambat. Kita harus berdoa bersama pada malam hari atau pagi hari untuk membangun bapak, mama, capek kali kami anak-anaknya. Berarti kepribadian kita perlu diperbaharui dari awal. Semenjak kita mempunyai komitmen untuk berumur bersama Tuhan, kita harus meninggalkan apa yang telah berlalu. Kita mulai dengan kehidupan baru. Saudara yang terkasih, ada bukan pepatah tetapi katakan saja orang berbicara di dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya, dikatakan demikian. Banyak orang di kampung, orang kaya di kampung, tapi apa ceritanya? Orang kaya di kampung lebih banyak lagi orang kaya di kota. Maksudnya kesejahteraan orang kaya di kampung itu masih belum seberapa dibandingkan kesejahteraan orang kaya yang ada di kota. Salah satu contoh, di kampung mungkin nggak punya asuransi. Kalau di kota orang kaya secara umum punya asuransi. Sakit dia nggak sampai memikirkan biaya pengobatan, yang bertanggung jawab asuransi. Apapun penyakitnya,
penyakit kronis atau penyakit entah bagaimana, kecelakaan entah bagaimana. Kalau di kampung, syukur-syukur ada BPJS sekarang dan mampu membayar BPJS mandiri. Mau nggak mau, ya atau tidak, itu harus kita akui. Orang kaya di kampung mempunyai rumah gede, harganya berapa juta. Kalau dikatakan 100, 200 sampai 500 juta sudah mahal rumah orang kaya di kampung. Tapi kalau di kota 100, 200 bahkan 1 juta itu masih belum apa-apa. Orang di kota mempunyai kekayaan, atau yang disebut kaya, dia harus mempunyai uang triliun, miliar minimal, baru dikatakan orang kaya. Mau nggak mau, memang perbedaan orang kaya di kampung dengan orang kaya di kota itu jauh berbeda. Kemudian dikatakan lagi demikian, semiskin-miskinnya orang di kampung, lebih miskin lagi orang yang ada di kota. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi? Semiskin-miskinnya orang di kampung, lebih miskin lagi orang miskin yang ada di kota. Ini juga suatu pergumulan yang harus kita perkirakan, bagaimana rupanya kemiskinan di kampung dengan kemiskinan orang di kota. Kemiskinan orang di kampung, penderitaan, pergumulan orang di kampung, dia nggak capek memikirkan apa yang harus dimakan untuk besok, apa yang harus kupakai untuk membayar uang kemunakan. Karena semiskin-miskinnya orang di kampung, dia punya rumah sendiri, walaupun gubuk dari tanah. Semiskin-miskinnya orang di kampung, untuk masak nasi besok, hasil sawahnya minimal ubi untuk dimasak ada. Gak takut dia kelaparan. Gak mereka pikirkan bayar uang kontrakan. Kalau kita di kota Medan ini, bagaimana kontrakan rumahku nanti? Setahun sebentar, sebulan 2 bulan, minggu depan sudah datang orang menagih utang piutang. Dan selanjutnya, yang positifnya, arisanku belum dibayar. Enak ya Ibu Bapak dengan kata arisan. Apalagi setelah lebih dahulu menarik untuk membayarnya sulit. Makanya ada istilah bagi orang Batak, kalau mempunyai atau meminjam dibujuk-bujuk, tapi untuk membayar dibuka membayar, supaya mereka nggak menagih utang lagi. Itu tentang arisan yang positif. Itulah pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Sebagaimana dikatakan Nehemia, bangsa Israel sesama mereka, sesama suku, sesama bangsa, orang seiman saling menindas satu dengan lain. Bahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan diperbudak. Bukan hanya itu saja, anaknya perempuan sudah dijadikan hak milik seseorang. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam asli yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, sudah dijadikan wanita penghibur. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak perempuan kita, kalau saudara-saudara kita perempuan dijadikan wanita penghibur, begitu mengenaskan hati. Itu sudah terjadi di bangsa Israel. Oleh karena itu Nabi Nehemia mengatakan, kamu harus mengembalikan, berbuat
apa yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 12, sama-sama kita membaca 3 ya. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang telah Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji. Itu kata Nabi Nehemia. Sehingga apa yang dikatakan bangsa Israel setelah Nehemia berkata, ayat yang ke-13, 3 ya. Juga ku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebaskan dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu kalau berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membebaskan apa yang dilakukan mereka. Dia tidak menghitungkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Sungguh mengerikan saudara kasih. Kalau sempat Allah membebaskan kita dari tangannya, aku tidak peduli dengan engkau, tetapi bangsa Israel yang melakukan kehendak Tuhan, dia mengatakan amin, karena kami melakukan apa yang kau kehendaki. Raja mengatakan untuk membayar pajak. Raja memerintahkan untuk membayar iuran. Kami lakukan, bahkan sampai menggadaikan tanah, menjual anak-anak laki-laki dan perempuan dilakukan. Hal itu sangat menyakitkan. Itulah penderitaan pergumulan bangsa Israel, dan sampai saat ini pergumulan itu kita hadapi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya pergumulan. Tetapi bagaimana kita mengatasi pergumulan? Bangsa Israel yang bergumul di sini menyerahkan dirinya kepada Nabi Nehemia. Dan itu menjadi semangat dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ada buah nyanyian Beta Markobas Guru. Tidak cukup hanya seorang nabi mengatakan kita harus sehati sepikir melawan para tua-tua pemimpin. Tidak cukup hanya demikian, harus ikut bangsa Israel yang tertindas itu, dan Allah tetap memihak kepada orang yang tertindas. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang tertindas, yang selalu berseru kepada Dia. Sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong orang-orang yang menderita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar penderitaan orang yang menderita, yang bergumul. Tetapi apa yang menjadi penghalang itu adalah dosa kita. Yesaya 59 jelas mengatakan demikian. Untuk itu, kalau saat ini Tuhan mengatakan Dia mendengar pergumulan kita, bagaimana saudara bergumul di dalam kehidupan? Kalau Yakub pada waktu itu bergumul di pinggir sungai Yabok, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Sehingga Tuhan melalui malaikatnya mengatakan, karena engkau menang melawan Allah, aku memberkati engkau dan memberi tanda sekaligus mengubah namamu, bukan Yakub lagi tetapi menjadi Israel. Karena nama Yakub adalah penipu.
Itu yang menjadi suatu tanda dalam perjalanan bangsa Israel. Keturunan Yakub yang awalnya menjadi seorang penipu, dia walaupun sudah membeli hak kesulungan abangnya Esau, tetapi dia menipu ayahnya dengan meletakkan kulit kambing pada tubuhnya. Namamu, suaramu seperti suara Yakub, tapi ulurkan tanganmu. Diulurkan tangannya, kemudian tanganmu memang berbulu. Tapi enggak apa, karena aku sudah buta, aku akan memberkati engkau. Yakub diberkati Tuhan karena dia menipu ayahnya. Yakub tidak pernah mempersoalkan hak kesulungan yang dijual anaknya Esau. Oleh karena itu dalam pergumulan Yakub di pinggir sungai Yakub, Allah memberkati Yakub. Engkau bukan Yakub, saat ini engkau akan dipanggil menjadi Israel. Disitulah awal agama Israel kuno dikenal dalam bangsa Yahudi, dikenal dalam bangsa atau orang-orang percaya secara khusus Kristen. Non-Kristen juga mengakui adanya pergumulan yang dilakukan oleh Yakub di sungai Yakub yang mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel, yang artinya diberkati. Pergumulan itu diperjuangkan dan mempunyai tanda. Bukan enak tuh saudara yang terkasih untuk bergumul, terlebih mempertahankan hakikat kepribadian kita. Yakub yang diubah menjadi Israel, pangkal pahanya dipegang oleh malaikat Tuhan sehingga dia pincang untuk menjumpai keluarga saudaranya Esau. Ini pergumulan yang dihadapi orang percaya. Dia nggak pusing, entah bagaimanapun beratnya, entah bagaimanapun resiko, dia akan tetap setia. Sampai saat ini nama Israel dikenal bukan hanya bagi orang Yahudi, bukan hanya bagi orang Kristen. Non-Kristen juga mengakui, memperhitungkan bagaimana bangsa pilihan Tuhan. Israel yang diberkati, Israel yang menjadi sampel dalam seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Inilah saat ini yang dikatakan oleh Nabi Nehemia. Walaupun penindasan dilakukan oleh sebangsanya, oleh para pemimpin pada waktu itu, tetapi bangsa Israel tetap setia mendengar apa yang dikatakan Nabi Nehemia. Sehingga nyanyian yang terkenal sampai saat ini, walaupun tidak banyak orang mengingat menyanyikan karena diubah dalam bahasa Batak, Beta Markobas Guru. Sukacita itulah pertanda persahabatan orang yang percaya. Jadi penderitaan orang percaya, dia mempunyai harapan, dia tidak putus asa. Tetapi orang non percaya, non Kristen, dia berharap tapi selalu putus asa. Itulah perbedaan yang mau kita ketahui. Oleh karena itu saat ini, kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Nehemia, sukacita adalah awal dari penderitaan yang kita hadapi hidup bersama Tuhan. Barang siapa yang bersukacita, itu mempunyai kekuatan baru menghadapi pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap pagi, setiap saat. Sebagaimana minggu yang lalu dikatakan, iman yang menyelamatkan. Dan sebelum itu juga kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, itu mengingatkan kita
bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita bersatu dalam doa.